Bahar meninju Rian gegara uang. Si Bahar Smith yang mengaku-ngaku kalau dia cucu Nabi yang ke-29. Seolah-olah begitu pentingnya dia mengaku sebagai cucu Nabi. Karena dengan konsep itulah dia mendapat kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan dari banyak orang bodoh di sekitarnya yang bermental feodal, terjajah, dan rendah. Padahal jelas-jelas Bahar itu menyiksa orang lain sehingga dia dipenjara. Tapi dia masih dipuja juga. Hanya karena dia cucu Nabi katanya. Seolah-olah cucu Nabi itu pasti benar meskipun dia berbuat kejahatan. Nama Habib Bahar bin Smith kembali jadi sorotan. Bahar berselisih dengan tahanan lain yaitu Ferry Idham Heriansyah alias Rian Jombang di Lapas Gunung Sindur. Bahar meninju Rian gegara uang. Saya mendapatkan keterangan dari Rian awalnya dari beberapa bulan yang lalu itu bahwa Habib Bahar ini sering meminjam uang kepada Rian ya. Namun, kata Kasman, uang tersebut ada yang dikembalikan dan tidak. Puncaknya beberapa waktu lalu, menurut dia, terpidana kasus pembunuhan berantai itu kesal lantaran Habib Bahar tak kunjung membayar uang yang dipinjam. Beberapa kali ditagih, namun belum ada juga hasilnya. Akhirnya pada hari Minggu, pada hari Senin itu, Rian coba mendatangi Habib Bahar di blognya Habib Bahar. Ini versi Rian ya. Dan di sana Rian melihat ada uang Habib Bahar yang disimpan di atas meja. Rian karena kesal melihat uang kok ditagih tapi nggak bilang nggak ada, tapi ada uang. Lalu mengambil uangnya, dibungkus pakai plastik, lalu dibuang tempat sampah. Setelah itu, kata Kasman, Bahar marah, namun posisi Rian saat itu diam saja lantaran merasa bersalah sudah membuang uang tersebut dan mungkin juga karena takut. Bahkan saat itu Rian sudah meminta maaf kepada Bahar. Namun tak berselang lama tiba-tiba setelah keluar dari masjid, Rian Jombang dicegat Habib Bahar. Bahar langsung meninju Rian. Akibatnya Rian mengalami luka. Gitu. Di beberapa saat kemudian Habib Bahar menanyakan, akhirnya terjadi cekcok ringan ya, tidak ada pemukulan, tidak ada itu. Dan selesai sebenarnya urusan itu. Persoalan uang Habib Bahar juga sudah dikembalikan. Tidak ada lagi masalah. Namun besoknya Rian waktu mau berangkat sholat zuhur ke masjid dipanggil oleh petugas, informasinya petugas untuk ke depan. Nah, di tengah jalan itulah dicegat oleh Habib Bahar lalu dianiaya. Rian cuma diam saja, nggak melawan saat dianiaya, itu kan tindakan kriminal. Kasman Sangaji menuturkan akibat dianiaya Bahar bin Smith, Rian Jombang mengalami luka serius di bagian wajah. Bahkan menurut Kasman, Rian Jombang sempat muntah darah, muka dan bibir pecah dan bengkak dan muntah darah, kata Kasman. Kalau buat saya itu katakan penganiayaan ya, karena memang tidak ada perlawanan atau tidak ada perlawanan seimbang antara berdua. Tapi Rian memilih diam, memilih terima aja apa yang diberikan oleh Habib Bahar. Nah, cuman kan buat kami ini kan udah keterlaluan ya. Kalau memang memberikan pelajaran ataupun hukuman tidak separah itu buat kami. Gitu memang ya ada pecah bibirnya, mata sebelah kirinya nggak bisa lihat. Beliau juga mengeluh masih muntah darah. Saat ini kata Kasman, Rian Jombang masih menjalani perawatan di klinik Lapas Gunung Sindur. Sekarang masih dirawat di klinik, ujar Kasman. Atas kejadian ini, kata Kasman, Rian Jombang berencana melaporkan Habib Bahar bin Smith ke polisi. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Panjang itu ada perdamaian, semua pihak sama-sama saling memaafkan, ya kami akan diam. Tapi bukan berarti nanti suatu saat kalau memang ada tindakan-tindakan ataupun ada perbuatan yang dialami oleh klien kami, bukan berarti kami tidak menutup kemungkinan kami akan melanjutkan perkara ini. Ya, memang sudah bukan rahasia lagi jika orang yang ditagih itu bakal lebih galak dari yang menagih. Seorang yang berilmu tapi tidak dapat menempatkan ilmunya tersebut. Dalam agama Islam, ulama adalah orang yang berilmu dan dapat mengamalkan ilmunya tersebut sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan habaib adalah gelar untuk para keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas, seorang ulama belum tentu habaib dan habaib pun belum tentu ulama. Walaupun kebanyakan para habaib itu memiliki akhlak yang mulia dan ilmu yang mumpuni sehingga banyak yang jadi ulama. Namun ada juga beberapa habaib yang hanya memanfaatkan garis keturunannya saja
namun akal dan perilakunya tak mencerminkan perilaku Rasulullah yang sangat mulia. Di Indonesia ini tak sedikit Habib yang berperilaku demikian. Salah satunya adalah Habib Bahar bin Smith. Si Bahar Smith yang mengaku-ngaku kalau dia cucu Nabi yang ke-29. Seolah-olah begitu pentingnya dia mengaku sebagai cucu Nabi. Karena dengan konsep itulah dia mendapat kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan dari banyak orang bodoh di sekitarnya yang bermental feodal. Rian Jombang yang seorang homoseksual ini punya nama asli Ferry Idham Heriansyah. Dia merupakan terpidana mati atas pembunuhan berantai asal Jombang, Jawa Timur. Rian oleh pengadilan divonis bersalah dan dijatuhi hukuman mati karena menghilangkan nyawa 11 orang di Jakarta dan Jombang. Pembunuhan berantai Rian Jombang itu dilakukan dalam kurun waktu 2016 sampai 2018. Latar belakang pembunuhan belasan orang itu adalah cemburu terhadap sesama jenis alias homoseksual. Ketika itu Rian dijuluki Jagal dari Jombang, lantaran itulah dia sekarang lekat dengan panggilan Rian Jombang. Sementara Habib Bahar bin Smith adalah seorang ulama dan pendakwah Indonesia asal Manado, Sulawesi Utara. Bahar merupakan pemimpin dan pendiri Majelis Pembela Rasulullah yang berkantor pusat di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Selain itu, Bahar juga salah satu petinggi gerombolan orang bersorban yang berasal paling Islam dari semua orang Islam yang kini organisasinya telah dibubarkan pemerintah. Seperti diketahui, Bahar bin Smith, seorang Habib yang notabene adalah keturunan dari Rasulullah SAW ini, tengah menjalani masa hukuman karena terbukti bersalah melakukan penganiayaan 2 remaja dan sopir taksi online. Meskipun seorang Habib, namun tindak tanduk Bahar ini tak mencerminkan sikap mulia leluhurnya. Bukannya bersikap mulia layaknya para ulama sesungguhnya, ia malah cenderung arogan dan emosional, hingga tabiat itulah yang membawanya ke dalam jeruji besi. Terkait hal ini, Kalapas 2A, Gunung Sindur Mujiarto membenarkan hal tersebut. Menurutnya, keributan tentang uang yang terjadi antara Rian Jombang dan Bahar bin Smith tersebut terjadi karena kesalahpahaman. Ada terkait uang, tapi saya tidak akan menjelaskan sedetail itu. Beber Mujiarto dikutip Kamis 19 Agustus, yang terjadi cuma kesalahpahaman, itu yang memicu perselisihan. Nominal uangnya berapa saya tidak tahu, saya tidak ikut campur masalah itu, tambah Mujiarto. Pengacara Rian Jombang, Kasman, membeberkan kronologinya. Kliennya menagih uang yang dipinjam Bahar bin Smith 10 juta rupiah. Karena tak terima ditagih, Bahar menganiaya Rian. Awalnya begitu, hanya saja yang saya sesalkan ini tindakannya. Kriminal itu, kejahatan, tidak bisa dibiarkan, kata Kasman. Sampai di sini sesungguhnya kami sedikit bingung juga. Pertanyaannya, bagaimana bisa Rian Jombang yang seorang narapidana ini punya uang puluhan juta, sehingga bisa meminjamkan uang pada Bahar senilai 10 juta rupiah? Bagaimana cara dia menghasilkan uang selama dalam sel tahanan? Jangan-jangan di dalam sel dia nyambi melayani? Atau bisa saja uang 10 juta yang ditagih Rian ini sebenarnya bukan hutang, tapi imbalan dari jasanya melayani yang tak kunjung dibayar oleh si Bahar. Entahlah, saya tak berani menyimpulkan itu. Kasman Sangaji, kuasa hukum Rian Jombang menjelaskan, dugaan penganiayaan yang menimpa kliennya itu dipicu masalah uang. Bahar disebut kerap meminjam uang kepada Rian Jombang hingga totalnya 10 juta rupiah. Kalau permasalahan awalnya itu sebenarnya masalah sepele, jadi Habib Bahar ini beberapa bulan lalu sering pinjam uang ke Rian, ujar Kasman kepada Detikcom Rabu 18 Agustus. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.